Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Juniarti, NIM 1054211082217. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan clinical skill lab, yaitu teknik menyusui. Jadi yang pertama saya akan melakukan informed consent dan konseling terlebih dahulu kepada seorang ibu yang baru saja melahirkan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, saya dengan Dr. Novi, dokter yang bertugas pada hari ini. Apa betul dengan Ibu Ana? Iya, betul. Kalau boleh tahu Ibu umurnya berapa? 25 tahun. 25 tahun ya Ibu. Bagaimana Ibu kabarnya? Baik? Iya, baik. Alhamdulillah baik ya Ibu. Jadi Ibu Ana di sini Ibu baru saja melahirkan seorang bayi ya Ibu. Jadi di sini saya akan mengajarkan atau melatih Ibu bagaimana cara menyusui bayinya Ibu. Tapi sebelum saya mengajar Ibu mengenai cara menyusui atau teknik menyusui, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja manfaat dari pemberian ASI ya Bu. Jadi untuk manfaat dari ASI itu sendiri tidak hanya bermanfaat bagi bayi Ibu sendiri, tapi bagi Ibu, bagi negara, serta bagi keluarga Ibu juga itu ada manfaatnya ya Ibu. Nah, untuk pemberian ASI kepada bayinya Ibu, salah satu manfaatnya yaitu dapat meningkatkan daya tahan tubuh bagi bayinya Ibu. Kemudian bayinya Ibu dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat, memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual yang bagus. Kemudian karena pada ASI yang diberikan itu dapat diberikan sampai usia anak 2 tahun ya Ibu. Kemudian pada saat dewasa juga dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit kronis seperti penyakit jantung, kemudian kencing manis dan juga stroke. Jadi itu manfaat pemberian ASI bagi bayi Ibu. Adapun manfaat bagi Ibu sendiri, yang pertama dapat mengecilkan rahim Ibu ya. Karena sewaktu Ibu hamil kemudian melahirkan, rahimnya Ibu itu membesar, tapi dengan Ibu memberikan ASI, maka rahimnya Ibu akan kembali menjadi kecil. Selain itu juga dapat mengurangi terjadinya perdarahan yang banyak setelah melahirkan ya Ibu. Dan ASI juga ini ketika Ibu berikan kepada bayi Ibu dapat digunakan sebagai kontrasepsi alami ya Bu, tanpa setelah pemberian 6 bulan pertama. Kemudian selain digunakan sebagai kontrasepsi, ASI juga ini itu yang paling penting adalah bermanfaat untuk penurunan berat badan Ibu. Jadi berat badannya Ibu akan kembali optimal seperti sebelum Ibu hamil ya Bu. Selain itu juga dapat menurunkan risiko terjadinya kanker payudara. Dan Ibu juga akan merasa dibutuhkan oleh bayi Ibu karena adanya ikatan ya Bu, adanya ikatan yang kuat antara Ibu dan juga bayinya. Jadi itu manfaat pemberian ASI bagi Ibu sendiri. Adapun manfaat ASI bagi keluarga Ibu, jadi keluarga Ibu akan merasa bahagia, kemudian anaknya Ibu akan menjadi lebih sehat, kemudian biaya pengobatan yang dikeluarkan juga akan berkurang, kemudian biaya yang digunakan untuk membeli susu formula yang mahal itu juga akan berkurang, sehingga biaya tersebut bisa digunakan untuk memenuhi keperluan yang lain ya Bu. Nah, selain itu ASI itu juga praktis ya Ibu, kemudian tersedia kapan saja dan mudah dibawa di mana saja ya Bu. Nah, adapun manfaat bagi negara dengan memberikan ASI, maka dapat mengurangi angka kesakitan serta mengurangi angka kematian dari seorang bayi. Kemudian mengurangi pengeluaran negara untuk pengobatan di rumah sakit serta dapat meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa ya Ibu. Jadi baik Ibu, itu mungkin manfaat dari pemberian ASI baik bagi bayi Ibu sendiri, bagi Ibu serta bagi keluarga dan juga negara. Sebelumnya Ibu masih ada yang Ibu ingin tanyakan? Sudah tidak ada. Tidak ada ya Ibu. Jadi bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Baik, setelah melakukan informed consent dan juga konseling kepada Ibu, selanjutnya saya akan menyediakan alat yang akan digunakan untuk menyusui. Adapun alat yang digunakan yaitu manekin bayi. Di sini saya menggunakan boneka, kemudian alat peraga. Di sini saya menggunakan payudara. Baik, setelah menyiapkan alat, selanjutnya saya akan melakukan persiapan pada Ibu. Baik Ibu, sebelumnya Ibu bisa cuci tangan menggunakan sabun terlebih dahulu ya Ibu. Baru Ibu kembali lagi ke sini ya Bu. Iya. Sudah Dok. Ya,
Baik, setelah ibu mencuci tangan menggunakan sabun, selanjutnya kita meminta ibu untuk posisi nyaman menyusuinya itu apa, kita tanyakan kepada ibu. Baik ibu lebih nyaman posisi saat menyusui itu posisi apa ibu? Apakah berdiri, duduk, atau baring dengan miring ibu? Duduk. Duduk. Baik ibu, silakan duduk ibu. Jadi ibu memilih posisi nyaman untuk menyusui adalah duduk. Jadi ketika duduk kita perhatikan posisi ibu apakah sudah merasa nyaman atau belum. Jadi ibu rileks saja ya ibu. Ibu bisa agak tegak duduknya. Kemudian kita perhatikan juga kaki dari ibu itu tidak menggantung atau menyentuh lantai ya ibu. Jadi setelah kita persiapkan ibu merasa nyaman, selanjutnya kita meminta ibu untuk mengeluarkan ASI-nya. Baik ibu bisa keluarkan ASI-nya ibu gunakan jari telunjuk serta ibu jarinya ya ibu seperti ini. Kemudian ibu ditekan ke arah dada sambil dipencet ibu ya. Jadi pencet, jadi sampai ASI-nya itu keluar. Jadi ketika ASI-nya ini sudah keluar, maka ibu oleskan. Jadi ibu oleskan di sekitar areola dan juga putingnya. Tujuannya apa ibu untuk dioleskan? Supaya nanti sebagai disinfektan ya ibu, untuk kuman-kuman yang berada di sekitar areola dan juga putingnya ibu ini ya. Selain sebagai disinfektan, itu juga berfungsi untuk melembabkan sekitar areola dan juga puting supaya pada saat bayi menyusui itu tidak mudah berdarah ya ibu. Baik, setelah saya melakukan persiapan pada ibu, selanjutnya saya akan melakukan persiapan bayi. Jadi untuk baik selanjutnya di sini saya akan melakukan persiapan bayi. Jadi kepala bayi ditempatkan, dilekukan siku pada ibu dan kepala bayi tidak boleh ditengadahkan dan ibu memegang ibu memegang badan bayi, lengan serta bokongnya menggunakan telapak tangan ya ibu. Ibu pegang bayinya ibu, tahan bayinya ibu dengan satu lengan saja ya ibu. Kemudian untuk tangan yang atas itu ditempatkan di depan atau di bagian atas saja, sedangkan lengan yang berada di bagian bawah itu kita letakkan di ketiaknya ibu. Ini kita letakkan di ketiaknya ibu atau di belakang ibu, jadi seolah-olah bayi memeluk ibu. Nah selanjutnya bayinya dihadapkan ke arah ibu ya. Kemudian bayi dihadapkan ke badan ibu, jadi perut bayi ini menyentuh di badannya ibu, sedangkan kepalanya dihadapkan ke arah payudara sehingga telinga lengannya itu berada dalam satu garis lurus. Selanjutnya meminta ibu untuk melihat bayinya dengan penuh kasih sayang. Baik ibu, silakan dilihat, ditatap bayinya dengan penuh kasih sayang ya ibu. Baik, selanjutnya saya akan setelah melakukan persiapan pada bayi, selanjutnya saya akan melakukan mengatur pelekatan pada bayi, yaitu dengan cara jadi baik ibu, tangan yang satunya ini ibu bisa diletakkan di atas payudara. Jadi ibu jari ibu itu berada di atas payudara, sedangkan tangan yang lainnya itu berada di bagian bawah ya ibu. Kemudian tidak boleh menyentuh sekitar areola ya ibu sama putingnya. Nah setelah jarinya ditempatkan, kemudian ibu bisa rangsang mulut bayi supaya mulut bayinya itu terbuka. Ini menggunakan puting. Jadi putingnya ini ibu kita oleskan di bagian pipi bayi ya ibu, pipi bayi sampai mulutnya terbuka, atau ibu bisa rangsang dengan putingnya ditempelkan ibu ya, ditempelkan di sudut mulut bayi atau di sisi mulut bayi sampai mulutnya terbuka. Jadi pada saat mulut bayi sudah terbuka, nanti kepalanya ini ibu dekatkan ya ibu ke arah puting, ke arah payudara, sehingga putingnya ini masuk ya ibu, masuk ke mulut bayi. Jadi sebagian besar areola ini terutama yang di bagian bawah ya ibu, itu usahakan untuk masuk ya ibu di dalam mulut bayi. Kemudian setelah bayi menghisap, jadi tangannya ini ibu bisa dilepaskan kembali ya ibu, bisa ditaruh di samping. Nah selanjutnya kita mengatur perlekatan bayi apakah sudah baik dan benar, yaitu dengan cara CALM atau calm. Jadi C adalah chin atau dagu, jadi kita harus perhatikan dagu bayi ini menyentuh ke arah payudara. Kemudian
A atau areola. Jadi areola terutama bagian bawah itu sebagian besar harus masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian L atau lips atau mulut, jadi atau bibir ya, bibir. Jadi bibir bagian atas itu terlipat ke atas, sedangkan bibir bagian bawah itu terlipat ke arah bawah. Jadi mulut bayi itu tidak mencucu ya Bu. Nah selanjutnya adalah M atau mouth, mulut. Jadi mulut bayi harus terbuka lebar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Ibu pentingnya perlekatan pada bayi. Baik Ibu, jadi mengapa perlekatan itu penting untuk bayi Ibu? Karena dengan perlekatan yang baik, maka produksi ASI yang Ibu keluarkan itu juga akan keluar secara maksimal ya Bu. Dan ASInya akan keluar banyak. Tapi apabila posisinya Ibu ataupun posisi dari bayi Ibu itu salah, ataupun perlekatannya yang salah, pokoknya salah satunya yang salah, maka produksi ASI tidak akan keluar secara maksimal, atau ASI yang keluar itu hanya sedikit ya Ibu. Iya. Baik, setelah melakukan perlekatan, jelaskan mengenai perlekatan pada bayi. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Ibu cara melepaskan isapan pada bayi, yaitu dengan cara baik Ibu, setelah bayinya Ibu selesai menyusui, ataukah Ibu sudah merasakan payudaranya sudah kosong, atau bayinya sudah menyusui kurang lebih dari 1 jam, bisa dilepaskan dengan 2 cara ya Ibu. Yang pertama, Ibu bisa menggunakan jari kelingkingnya Ibu. Gunakan jari kelingkingnya, kemudian dari sisi mulutnya itu dimasukkan ke dalam mulutnya bayi ya Ibu. Kemudian dibuka mulutnya sampai putingnya keluar dari mulut, atau Ibu juga bisa menggunakan bisa menggunakan dagunya ya Ibu. Jadi dagu bayi Ibu itu ditekan ke arah bawah sampai putingnya itu terbuka ya Ibu. Jadi sampai putingnya ini terlepas dari mulut bayi. Setelah terlepas, nah selanjutnya kalau misalkan Ibu nanti ingin menyusui kembali, maka Ibu gunakan payudara yang diisap terakhir ya Ibu. Baik, setelah Ibu selesai menyusui, Ibu keluarkan lagi ASInya Ibu peras lagi ASInya ya Ibu dengan posisi yang tadi. Jadi Ibu jarinya Ibu di atas, sedangkan jari telunjuknya itu diletakkan di tepi sisi dari areola. Kemudian ditekan lagi Ibu ya, ditekan sampai ASInya keluar. Kalau ASInya udah keluar, nanti Ibu oleskan ya Ibu di sekitar areola dan juga putingnya Ibu ya Ibu. Jadi Ibu tunggu saja sampai kering ya Bu. Baik, setelah melakukan menjelaskan teknik melepaskan isapan bayi, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana teknik menyendawakan bayi. Baik Ibu, setelah bayi melepaskan isapan, selanjutnya sini saya akan menjelaskan teknik menyendawakan bayi ya Ibu. Jadi Ibu, bayinya bisa digendong ke arah bahu ya Ibu. Kemudian pegang bagian bokonya, kemudian tangan yang satu ini Ibu tepuk bagian punggung dari bayi secara perlahan ya Ibu, sampai bayinya ini bersendawa. Nah setelah bersendawa, boleh langsung dikembalikan ke posisi semula. Atau cara kedua Ibu untuk menyendawakan bayi, Ibu bisa taruh atau letakkan bayinya secara tengkurap di pangkuannya Ibu. Permisi Ibu ya, bisa taruh ditengkurapkan ya Ibu. Nah kemudian tangannya Ibu ini tepuk punggung bayi secara perlahan Ibu, ditepuk sampai bayinya ini bersendawa. Nah setelah bersendawa, baru boleh diposisikan ke posisi semula, Ibu gendong kembali ya Bu. Jadi itu Ibu, bagaimana mungkin yang dapat saya jelaskan mengenai teknik menyusui pada bayi. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat, dan nanti Ibu juga dapat mempraktikannya sendiri ya Ibu ketika ingin menyusui bayinya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya ya Ibu. Saya permisi dulu ya Ibu. Baik, itulah teknik menyusui. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.